Baik pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media yang budiman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat laporan keuangan. Cara membuat laporan keuangan sederhana dalam rangka untuk lapor SPT tahunan BPH Badan. Sebelum kita bahas, tentu saja kami ingatkan untuk selalu like dan subscribe channel ini agar kami dapat berbagi kepada lebih banyak orang lagi dan untuk bisa menebar manfaat. Ya, baik pembaca dan pemirsa tips pajak media, laporan keuangan ini cara membuatnya cukup banyak dari rekan-rekan yang ternyata masih belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dalam rangka untuk pelaporan pajak. Kebanyakan rekan-rekan di sini memiliki atau bekerja di sebuah CV atau PT, namun ternyata masih terdapat kendala dalam membuat laporan keuangannya. Nah, kenapa laporan keuangan itu perlu dibikin untuk laporan pajak? Nah, tentu saja karena dalam laporan SPT tahunan di sana mensyaratkan, di sana meminta data mengenai penghasilan, mengenai laba atau ruginya, dan dibutuhkan informasi mengenai laporan posisi keuangan. Tentu saja jika kita tidak ada laporan keuangan, maka kita tidak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Nah, jika kita tidak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan badan, kita terancam dengan ada namanya sanksi berupa denda atas keterlambatan atau tidak lapor SPT tahunan badan yang nominalnya cukup lumayan, yaitu Rp1.000.000. Nah, bagaimana biar tidak terkena? Tentu saja kita perlu untuk melakukan laporan SPT tahunan badan sebelum tanggal 30 April 2021. Baik rekan-rekan, langsung saatnya kita mulai bahas mengenai cara membuat laporan keuangan. Di sini tips pajak media telah membuatkan sebuah file Excel yang tentunya di sini adalah pembuatan laporan keuangan secara sederhana. File Excel ini bisa diunduh di versi websitenya, ada di deskripsi di bawah ini. Silahkan kunjungi versi websitenya untuk mendapatkan format laporan keuangan. Nah, yuk langsung kita mulai. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nanti outputnya apa. Kita mengerjakan ini untuk apa, gitu kan? Nah, jadi output dari yang akan kita lakukan ini adalah menghasilkan laporan keuangan yang berisi laba rugi serta neraca. Sini ya nanti ya. Menghasilkan laporan keuangan yang isinya laba rugi dan neraca. Untuk laporan keuangan sendiri standarnya ada 5 buah, yaitu yang pertama laporan laba rugi, kemudian neraca atau posisi keuangan, kemudian ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Namun kabar baiknya untuk pelaporan pajak dalam rangka pajak kita cukup membuat 2 jenis laporan, yaitu laba rugi dan neraca. Ini minimal kita buat 2 jenis laporan ini, kita sudah bisa untuk laporan tahunan. Seperti itu. Baik rekan-rekan, dalam mengerjakannya nanti urut aja dari sheet paling kiri ke sheet paling kanan, sudah kami sesuaikan. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki daftar peredaran usaha. Daftar peredaran usaha ini adalah atau daftar penjualan kotor, perusahaan. Ini contohnya namanya PT Bahagia Sejahtera, tentu saja ini dummy. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu jumlah penjualannya, ya. Jumlah penjualannya dalam rangka membuat laporan laba rugi. Oke, silahkan dicari jumlah penjualannya berapa. Nah, di sini benefit lain dari format seperti ini adalah dengan daftar peredaran usaha ini kita sekaligus bisa tahu jumlah PPh final yang dibayar. Tentu saja ini adalah untuk klasifikasi perusahaan yang omsetnya dalam 1 tahun sebelum tahun pajak ini adalah di bawah 4,8 miliar.
Ya, untuk omsetnya yang di bawah 4,8 miliar. Nah, ini ya, jadi misal contoh omset sekian ini, maka PPh yang harus dibayarnya adalah sekian ini. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah tahu omsetnya, kita mulai buat nih laporan laba rugi di sini. Peredaran usaha atau penjualan. Jadi silahkan di breakdown sesuai karakteristik perusahaan Anda masing-masing. Ini contohnya penjualan produk A, penjualan produk B. Nah, rekan-rekan silahkan di breakdown penjualannya apa aja. Contohnya ada penjualan dalam setahun 400 juta. Nah, setelah tahu jumlah penjualan, kita harus mencari tahu harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan itu kalau bahasa sederhananya adalah biayanya berapa, biaya pokok atas produk yang kita jual itu berapa. Ini formula sederhananya seperti ini. Cara menghitungnya adalah ada persediaan awal berapa. Jadi di tahun 1 Januari 2020 atau tanggal 31 Desember 2019 ada stok berapa dicatat di sini. Kemudian selama tahun 2020 ada pembelian berapa, jumlah pembeliannya berapa. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang terkait langsung ya, biaya terkait langsung dengan penjualan produk. Contohnya biaya transportasi dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu kemudian di akhir periode kita cari tahu berapa persediaan akhirnya. Contohnya seperti ini, sehingga diketahui harga pokok penjualan adalah sekian ini. Harga pokok penjualan ini yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian ditambah transportasi tenaga kerja langsung dikurangi dengan persediaan akhir. Dan seperti ini. Nah, seperti ini membacanya adalah dengan penjualan 400 juta, HPP-nya ada 310 juta, sehingga laba kotor ketahui adalah 90 juta. Kemudian ada biaya-biaya yang bersifat rutin atau biaya operasional ya. Seperti ini contohnya, silahkan di breakdown. Ini contohnya seperti ini, kita jumlahkan seluruh biaya ini, kita jumlahkan di sini, sehingga ketemu laba atau rugi bersih. Ya. Jadi penjualan 400 juta dikurangi HPP 310 juta ketemu laba kotor 90 juta, dikurangi biaya lain ketemu laba atau rugi bersih sekian ini. Kemudian di sini ada PPh setengah persen. Nominalnya dari mana? 2 juta. 2 juta dari ini sudah kami buat formulanya. Seperti ini 2 juta di sini sehingga ketemu laba atau rugi bersih setelah pajak adalah sekian ini. Ya, seperti itu sudah selesai. Nah, sudah selesai untuk satu jenis laporan yaitu laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi berikutnya yaitu kita akan membuat neraca. Sebelum masuk ke neraca kita perlu membuat dulu daftar aset yang kita miliki. Ya, contohnya di sini ada peralatan komputer, peralatan kantor. Seperti ini. Di daftar aset ini juga menyajikan mengenai penyusutan. Ini contohnya peralatan komputer dan peralatan kantor ini umurnya 4 tahun. Maka dalam setahun kita susutkan 1/4-nya atau 25%. Dan ini akumulasi penyusutan ini jika tahun sebelumnya sudah ada penyusutan, ini asumsinya baru dilakukan di 2020 seperti ini. Maka nilai buku per 3 Desember adalah 5 juta kurangi 5 juta kurangi 1.250.000 sehingga nilai buku 3.750. Ini sama, case-nya sama di sini. Sehingga ketemu jumlah aset peralatan adalah 10 juta. Ini nanti akan kita transfer ke sini. Nah, peralatan kantor 10 juta. Dan akumulasi penyusutan 2.500.000. Ini masuk ke sini 2.500.000. Seperti itu ya. Oke, daftar aset di sini tentunya termasuk daftar aset adalah piutang ya, piutang usaha nanti untuk dimasukkan dalam neraca. Oke, daftar aset sudah, sehingga kita bisa mulai menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini pada prinsipnya adalah total aktiva harus sama dengan total hutang dan modal atau ekuitas. Seperti itu. Jadi total aktiva ini isinya adalah aset-aset, baik itu aset lancar, aset tetap. Di sini contohnya belum ada piutang ya. Kalau ada piutang silahkan dimasukkan di sini.
Jadi aktiva lancar itu adalah aktiva yang lancar, cepat jadi duit, seperti itu. Dan aktiva tetap adalah aset tetapnya. Contoh di sini ada kasnya sekian. Ini tentu saja kondisi di per 31 Desember 2020. Ya, jadi seperti ini aset sehingga jumlah aset lancar 123.600.000 rupiah dan aktiva tetapnya di sini ada sekian ini. Kemudian utang-utang supplier silahkan dimasukkan di sini jika ada. Utang jangka panjang masukkan di sini. Nah, ini di bawahnya ini adalah modal awal perusahaan ini berapa, seperti itu ditaruh di sini. Kemudian sisa laba ditahan tahun sebelumnya, tahun 2019 berapa, seperti ini. Kemudian laba atau rugi tahun 2020 ada berapa, ini kita ambil dari sini. Nah, ada formulanya semua, 31 sudah masuk di sini sehingga ketemu sekian ini. Jadi membacanya adalah laporan posisi keuangan PT Bahagia Sejahtera ini jumlahnya aktiva ada 131.100.000 dan ini sama 131.100.000 rupiah. Ini saya kasih bonus sekalian, bukan bonus sih, salah satu laporan keuangan yaitu laporan perubahan ekuitas. Intinya adalah perubahan ekuitas. Modal awal berapa, laba rugi tahun berjalan berapa, modal akhir berapa. Ini akan klop dengan di sini. Ya, seperti itu pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media yang budiman. Kita telah menyelesaikan cara membuat laporan keuangan. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti tentu saja laporan laba rugi ini Anda cetak, tanda tangan, kemudian di scan. Plus neraca juga dicetak, tanda tangan, di scan. Dan ini juga dicetak, tanda tangan, di scan. Kita akan upload di laporan SPT tahunan melalui e-form. Seperti itu ya. Jika sudah jadi, kita lakukan pengisian melalui e-form. Pengisian SPT tahunan badan melalui e-form ada telah kami bahas. Silahkan di klik di link di bawah ini atau klik playlist yang sudah kita siapkan semuanya. Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Juga jangan lupa untuk join link Telegram kami, Telegram tips pajak. Silahkan bergabung di sana. Di sana ada komunikasi dua arah sehingga Anda bisa menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan dengan relatif cepat kami jawabnya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silakan di-share kepada rekan-rekan yang membutuhkan kiranya. Baik, sekian, sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.